Baik, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Karena ini masih suasana tahun baru Imlek, saya ucapkan juga selamat tahun baru Imlek buat saudara-saudari yang merayakannya. Baik, sungguh sangat senang pagi ini saya diberi kesempatan untuk melayani di Jemaat Grafe. Lagu-lagu pujian yang dinyanyikan sangat indah. Paduan suara juga yang bernyanyi, suaranya sangat merdu dan indah. Sungguh menyemangati, semangat lagi di dalam melayani Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebagian sudah kenal saya. Mungkin jemaat-jemaat yang baru mungkin masih belum kenal saya, jadi perlu juga saya perkenalkan diri. Saya penginjil Darnus, melayani di daerah Pondok Gede. Pondoknya saja yang gede, orangnya kecil. Ya, puji Tuhan, jemaat yang kita layani di sana itu sudah berdiri 10 tahun ya. Sudah 10 tahun. Dan puji Tuhan, pertumbuhannya memang tidak cepat ya. Karena bahan yang kita cari itu yang terbuat dari emas, permata, dan intan. Kalau seandainya yang kita cari jerami, rumput, dan lain sebagainya mungkin lebih cepat. Tapi kita mau secara pengajaran harus Alkitabiah, dan yang menjadi anggota jemaat kita harus orang yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Jemaat Grafe. Pada waktu Pak Gembala Stephen tanya ke saya, Penginjil Darnus bersedia khotbah tanggal 29 Januari 2023. Wah, saya sangat bersyukur sekali karena sudah lama sebenarnya saya mau sampaikan ucapan terima kasih Jemaat Kasih Karunia kepada Jemaat Grafe yang sudah membantu kami untuk membeli tempat atau lahan tempat kebaktian. Saya yakin dan percaya tanpa dukungan Jemaat Grafe kami tidak sanggup untuk beli. Tetapi oleh dukungan Gembala Grafe, Jemaat Grafe yang sangat mendukung kami, puji Tuhan tanah tempat kebaktian kita itu sudah kita bayar. Jadi hanya Tuhan yang membalas kepada Bapak Ibu yang sudah ambil bagian. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 19. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah ketemu kita baca secara silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, kita silih berganti sampai ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat 8. LAI memberikan judul perikop Elia ke Gunung Horeb. Ayat pertama saya yang baca, nanti Bapak Ibu yang baca ayat yang kedua, kita silih berganti sampai ayat 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu.
Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Kita berdoa. Bapa di surga, kami tiada henti-hentinya bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Engkau telah menyelamatkan jiwa kami, dan lebih dari itu Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani Engkau. Bapa di surga, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan pimpin agar firman-Mu yang kami dengarkan menjadi pelita, terang dan suluh bagi jalan kami. Sehingga di dalam menjalani hidup ini Tuhan, jalan kami selalu berkenan kepada Tuhan. Lebih-lebih Tuhan, hamba-Mu yang masih muda, kurang berpengalaman, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kiranya Tuhan yang memakai pada saat ini untuk menguraikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dari ayat yang barusan kita baca, saya memberikan judul khotbah saya ialah peperangan rohani yang berkelanjutan. Peperangan rohani yang berkelanjutan. Bapak Gembala Dr. Sionto Liau itu sering menyampaikan kepada kita, kepada jemaat, bahwa ketika seseorang diselamatkan, maka skornya 1-0. 1-0. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Karena si jahat dan teman-temannya juga berusaha untuk poinnya lebih besar, bahkan minimal lah 1 sama begitu. Artinya setelah seseorang diselamatkan, jangan berlarut-larut dalam sukacita. Ya, kita bersyukur, kita bersukacita, kita senang ketika ada jiwa dimenangkan. Tetapi jangan kita berpikir bahwa setelah itu sudah. Karena Alkitab memberitahukan pada kita bahwa si jahat akan berusaha untuk menyerang, mengadakan peperangan rohani yang luar biasa. Bagaimana caranya supaya orang yang sudah diselamatkan itu bisa ikut dia kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di ayat yang barusan kita baca tadi tentang peperangan rohani yang berkelanjutan. Di mana Elia sebelumnya berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera. 850 nabi Baal itu dia kalahkan. Tetapi ternyata ada peperangan berikutnya yang tidak diantisipasi oleh Nabi Elia. Kita akan bahas nanti sampai-sampai dia minta untuk segera mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan kita lihat di dalam Alkitab peperangan rohani itu terjadi terus-menerus, berkelanjutan. Sampai kapan? Yang pertama yang jelas di dalam Alkitab untuk jemaat itu sampai hari rapture. Sampai Tuhan mengangkat miliknya. Dan yang kedua adalah kalau peperangan secara pribadi itu sampai kapan? Itu biasanya kalau main bola itu. Itu pemainnya itu kan ganti kapan? Ketika pelatihnya kasih kode keluar, baru ganti. Nah kalau kita kapan selesai peperangannya? Ketika Tuhan panggil, sudah selesai perjuanganmu, kembali ke rumah Bapa. Tapi sebelum itu perang terus dan perang terus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat yang barusan kita baca tadi, kita akan merenungkan 3 poin tentang peperangan rohani yang berkelanjutan. Kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 1 dan ayat yang kedua.
Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Yang pertama yang kita renungkan adalah peperangan rohani berikutnya bisa jadi lebih berat dan sulit. Peperangan rohani berikutnya, peperangan rohani yang akan datang bisa jadi lebih berat dan sulit. Saya teringat banyak tahun yang lalu khotbah Bapak Gembala Dr. Suhento Liau ketika ada ini yang diwisuda. Kemudian beliau sampaikan bahwa perlu kamu mengantisipasi hal-hal yang pahit, hal-hal yang berat di lapangan. Mental kamu harus siap. Jangan pikir yang manis-manis saja. Karena ternyata setelah terjun ke lapangan, ternyata yang dirasakan, yang dialami bukan yang manis, malah yang pahit, malah yang berat, malah yang sulit. Jadi siapkan mental, sehingga ketika nanti terjun ke lapangan, ternyata yang dihadapi adalah yang manis, itu bonus. Itu ya kita bersyukur begitu. Tapi siapkan mental. Kalau tidak, makanya ketika terjun, mungkin tadinya dia pikir bahwa nanti kalau udah sampai di lapangan, ya seperti yang di grafik otomatis sudah mulai rame, paduan suara sudah lengkap, ini sudah lengkap. Mungkin itu yang ada di benak. Ternyata setelah terjun ke lapangan tidak seperti itu. Itulah sebabnya beliau, ya Bapak Gembala Dr. Suhento Liau udah bekali ya alumni GITS untuk mengantisipasi hal-hal yang pahit, hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat di lapangan. Elia ya bisa jadi mungkin tidak antisipasi itu. Mungkin Elia berpikir bahwa setelah membuktikan kepada bangsa Israel Allah siapa yang benar, karena sama-sama punya Allah, ya sama-sama punya Allah. Baal dia punya Allah, maksudnya pengikut Baal punya Allah, dan lain sebagainya. Kemudian Elia juga ya punya Allah. Makanya kadang ada yang bilang bahwa Allah itu satu. Saya tidak setuju, karena jelas dalam Alkitab banyak sekali dikatakan banyak Allah. Tapi kalau Allah yang benar hanya satu, itu benar. Jadi Elia membuktikan kepada bangsa Israel Allah yang mana yang benar, Allah yang mana yang hidup. Dan terjadi perdebatan teologi antara Nabi Baal, kemudian Nabi Asera dengan Nabi Tuhan. Debat taruhannya yang kalah disembelih. Waduh, ini repot juga kalau diadakan zaman sekarang, ini repot ini. Yang kalah disembelih. Dan singkat cerita, 850 nabi lawan satu nabi Tuhan. Wah, 850 vs satu nabi Tuhan. Membuktikan Allah mana yang benar, Allah yang hidup, Allah yang benar. Ini ketika mempersembahkan korban, tanpa dikasih api, dia bisa turunkan api dari langit. Dia bisa menjawab doa. Dan singkat cerita akhirnya diadakanlah perdebatan teologi untuk membuktikan Allah mana yang benar. Dan singkat cerita akhirnya Nabi Baal, Nabi Asera itu memanggil Allah mereka dari pagi sampai petang. Ya karena Allah yang mati, Allah buatan manusia, dia nggak bisa jawab. Sehingga ya sampai petang pun itu api tidak turun. Tapi berbeda dengan yang Elia, di mana hanya sebentar saja dia memanggil nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Langsung dari langit itu menyambar itu persembahan korban yang dipersembahkan oleh Elia. Dan Elia bersuka cita karena dia berhasil membuktikan kepada Raja Ahab, berhasil membuktikan kepada orang Israel bahwa Allah yang benar adalah Tuhan, Jehovah. Dia berpikir bahwa setelah itu pasti respon bangsa Israel akan bertobat, akan kembali kepada Tuhan. Tapi ternyata kita baca, malah sebaliknya.
Malah sebaliknya ketika Isabel mendengar ya di mana Ahab menceritakan kepada istrinya, katanya di ayat pertama, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi diceritakan oleh Ahab kepada Isabel. Dan apa yang terjadi? Isabel bukannya bertobat. Justru ketika dia mendengar apa yang dilakukan oleh Elia, dia marah besar. Dia bersumpah, hari ini Elia mati. Dia bersumpah. Tapi ketika Elia mendengar itu, ternyata dia ketakutan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, peperangan rohani yang akan datang, peperangan rohani berikutnya bisa jadi lebih berat, bisa jadi lebih sulit. Kita juga harus menyiapkan mental seperti itu. Tahun 2023, mungkin pada waktu tahun 2022 kita berpikir tahun 2023 nanti bisa jadi hidup saya lebih baik, ekonomi saya lebih baik, dan lain sebagainya, kesehatan saya lebih baik. Tapi ternyata di tahun 2023 bukan seperti yang kita idam-idamkan. Kalau kita tidak siap mental dalam hal itu, bisa jadi kita ini ketakutan, kita khawatir dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi perlu mempersiapkan mental dalam hal itu. Karena jelas dalam Alkitab memberitahukan bahwa menjelang akhir zaman akan banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Kemajuan teknologi begitu luar biasa. Di sisi lain sangat membantu pemberitaan Injil. Tetapi di sisi lain juga bisa menghambat pemberitaan Injil. Karena pengalaman di lapangan, pergi kunjungan pemberitaan Injil. Ternyata orang yang menolak kita, contoh foto kita, videoin. Kemudian kan punya grup, dia kirim, wah hati-hati sama pengajar sesat, pengajar palsu. Jadi mudah sekali untuk dibagikan, untuk antisipasi kelompoknya, jangan sampai nanti ini datang dan nanti Anda disesatkan. Begitu. Jadi ya teknologi di sisi lain bagus, di sisi lain juga bisa menghambat tentang pemberitaan Injil. Jadi tantangannya makin besar ke depan. Makin besar dan makin besar. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kita kembali ke pembahasan kita. Yang pertama, peperangan rohani yang akan datang bisa jadi lebih berat dan sulit. Kadang kalau saya baca buku tentang ini yang membahas 1 Raja-Raja pasal 18 ini tentang Elia. Katanya Elia masa lawan nabi-nabi Baal 850 dia berani. Hanya seorang perempuan Isabel katanya. Ketakutan. Wah, masa laki-laki takut sama perempuan? Wah, saya bilang coba teliti dengan baik. Isabel ini bukan perempuan sembarangan. Ini dia istri raja Ahab, raja Israel. Wah, dan dia punya peran di dalam kerajaan pada masa itu. Sehingga ketika Elia mendengar ancaman dari Isabel, itu bukan hanya bicara pribadi Isabel, tapi ini bicara tentang otoritas kerajaan. Bicara tentang ini tangan pemerintah. Dan ini tidak mudah. Makanya Elia ketakutan lari dan mungkin setelah dia lari dia pikir mau lari kemana? Keluar dari wilayah Israel, ya bisa jadi nanti gampang sekali tinggal kerjasama dengan kerajaan yang lain untuk pokoknya kalau ketemu Elia serahkan kepada saya. Kalau ketemu Elia serahkan kepada saya, sehingga makanya dia ketakutan gitu. Nah terkadang juga kita ketika ada tekanan-tekanan seperti itu, kadang-kadang ya kalau kita tidak siap untuk mengantisipasi peperangan rohani berikutnya, bisa juga kita terkapar, bisa juga kita khawatir, ketakutan dan lain sebagainya. Beberapa hari yang lalu dengar kesaksian dari teman pelayan Tuhan di daerah NTT ya, penginjil Tobi, bagaimana katanya lagi PA, kemudian ada katanya yang nyerang bawa parang begitu katanya. Waduh,
Padahal sebelumnya kita udah senang begitu ya, udah senang bagaimana peperangan rohani di sana satu persatu, ada jiwa dimenangkan, kita senang. Tapi si jahat juga tidak mungkin diam, dia akan berusaha. Dan yang mengherankan lagi, masa bukan rumahnya lagi yang dipakai untuk PA, malah orang lain yang merasa risih begitu. Wah, teringat di dalam Injil Yohanes, di mana Tuhan Yesus mengecam itu para Farisi ahli Taurat, bahwa kamu tidak mau ini masuk kerajaan Allah, kamu juga menghalangi orang lain yang masuk. Ada banyak juga yang seperti itu. Dia memang tidak mau, kemudian dia menghambat orang lain untuk tidak masuk begitu. Terkadang seperti itu di lapangan, itu yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi peperangan rohani yang akan datang bisa jadi lebih berat dan sulit. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menyiapkan mental, menyiapkan iman yang kuat, iman yang kokoh. Kalau iman yang rapuh, itu sebentar dihantam oleh ombak, oleh badai yang besar, itu roboh. Apalagi kalau dihantam ini pilar-pilar kehidupan, tentang masalah ekonomi, tentang masalah kesehatan. Mungkin bagi yang sehat bicara gampang dan lain sebagainya. Tapi bagi yang sakit itu tidak mudah. Saya bisa merasakan itu, ada orang-orang yang saya kunjungi di lapangan. Gampang sekali ketika ada yang bilang bahwa semangat ya, imannya kuat ya. Tapi coba dia rasakan apa yang saya rasakan. Yang bergantung pada obat setiap hari. Itu tidak mudah. Yang bisa melewati itu hanya orang yang memiliki iman yang kuat. Iman yang berakar di dalam Tuhan. Kalau iman kita adalah iman yang didasarkan oleh teologi kemakmuran yang menjanjikan bahwa kalau kamu percaya Tuhan, segala penyakit tidak akan ini kamu alami. Itu iman yang rapuh. Karena ternyata tidak ada jaminan itu di dalam Alkitab. Kadang-kadang teologi kemakmuran mengajarkan bahwa orang-orang dikasihi Tuhan itu tidak akan mengalami itu. Padahal kalau kita baca dalam Alkitab, jelas orang-orang dikasihi Tuhan mengalami ujian hidup. Bisa mengalami sakit penyakit. Contoh Lazarus, itu orang yang dikasihi Tuhan. Dia sakit parah sampai mati. Epafroditus, itu adalah pelayan Tuhan yang membantu Paulus. Itu sakit juga, parah penyakitnya. Sampai Paulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan kesembuhan. Jangan sampai kesusahan saya di pelayanan ini makin bertambah. Timotius, itu juga ada masalah di perutnya, di lambungnya. Sakit juga. Paulus juga sakit juga. Jadi kalau iman kita tidak didasarkan pada kebenaran yang alkitabiah, berakar dalam Tuhan, itu ketika ombak badai hidup menghantam, itu rapuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat senang melihat ini kemajuan jemaat Grafe luar biasa. Ada banyak orang baru. Tapi tadi juga saya perhatikan yang lama-lama. Yang lama-lama, ya sambil saya bercanda dengan mahasiswa, mudah-mudahan yang lama-lama yang sudah tidak datang, siapa tahu sudah buka jemaat di daerahnya begitu ya. Siapa tahu sudah buka jemaat, jadi jemaat lokal makin bertambah banyak. Makin bertambah banyak, ya harapan kita sih. Tapi kalau seandainya akhirnya tercecer oleh yang saya sampaikan tadi bahwa ketika pilar-pilar kehidupannya dihantam oleh badai kehidupan, problem yang berat, akhirnya tercecer dan menjauh dari Tuhan. Dan mungkin terkadang orang pikir bahwa dengan berbuat itu hidupnya makin benar. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Karena pengalaman di lapangan, ada satu keluarga yang saya layani, di mana kemudian makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari Tuhan. Dia berpikir dengan memilih jalan seperti itu, maka keluarganya baik-baik saja. Tetapi ternyata kacau, dan makin kacau. Akhirnya ketemu dengan saya dan sambil menangis cerita bahwa kok anak saya sekarang begini dan lain sebagainya. Ya mau bagaimana lagi, karena itu pilihan. Pilihan itu pasti ada konsekuensi. Tidak mungkin kita mau pilih jalan yang salah tapi kita mau hidup benar, itu tidak mungkin. Pilih jalan yang salah maka konsekuensinya adalah itu terima juga itu
konsekuensinya adalah jalan yang salah juga. Demikian juga sebaliknya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kita kembali ke pembahasan kita bahwa peperangan rohani ya yang berkelanjutan itu ke depan bisa jadi itu lebih berat dan lebih sulit. Apalagi di zaman kita sekarang, wah luar biasa. Ya, tiap-tiap negara itu punya tantangan tersendiri dalam pemberitaan Injil. Kalau di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, Australia, itu tantangan pemberitaan Injil di sana, ya salah satunya mengenai LGBT. Ya, itu tidak mudah di posisi-posisi seperti itu. Atau di negara-negara yang lebih banyak ateis. Jadi punya tantangan-tantangan tersendiri. Kalau di Indonesia, luar biasa, Indonesia menarik. Karena hampir semuanya di KTP itu jelas beragama. Kan gitu. Tetapi ada yang bilang beragama tapi tidak bertuhan. Nah ini membuktikan yang mana yang benar, mana yang alkitabiah. Itu tidak mudah. Kadang-kadang kalau pergi pemberitaan Injil, mau beritakan Injil sama siapa? Ini anggota jemaat ini dan lain sebagainya. Wah, kalau mau beritakan Injil yang beda iman saja. Wah, yang beda iman. Nah, kadang senyum-senyum juga begitu ya. Ya saya bilang jelas, iman saya dengan iman Bapak beda. Oh dari mana beda? Wah oke, kita belajar dulu ini. Mulai sedikit demi sedikit. Bertahap. Bertahap. Ya kita lihat kalau memang dia tertarik kita lanjut terus. Tapi kadang-kadang dia tidak mau dengar. Ya memang ya intinya banyak alasan lah untuk tidak mau ikut Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kita kembali ke pembahasan kita. Bahwa peperangan rohani yang akan datang bisa jadi lebih berat dan sulit. Untuk itu kita mempersiapkan mental kita, siapkan diri kita untuk menghadapi itu. Kalau tidak, ini bisa jadi di dalam perjalanan rohani kita. Akhirnya itu si iblis berhasil untuk menggoda kita, menarik kita kembali untuk ikut dia. Karena si jahat dan pengikutnya itu berusaha untuk menarik kembali, untuk mengalihkan orang-orang yang sudah diselamatkan agar kembali ke jalan yang salah. Banyak tahun yang lalu saya teringat pada waktu saya mengunjungi ada satu jemaat yang saya kenal sakit. Kemudian saya kunjungi, kemudian dia senang sekali. Kemudian dia cerita, Pak, sebelum Bapak datang, tadi dari gereja lama saya datang juga ke sini. Oh ya? Terus bagaimana Pak? Ya harapan mereka supaya balik lagi. Mereka berdoa katanya semoga kembali lagi, kiranya melalui sakit begini ini pelajaran. Kayaknya ini menyimpang ini makanya sakit begitu ya. Supaya kembali. Waduh, saya bilang, wah ini Bapak imannya harus ini kuat ini. Kalau yang begini ini mereka mainkan perasaan ini repot. Sakit nanti dihubungkan ke masalah iman. Oh gara-gara kamu keluar dari gereja lama ini. Makanya kamu sakit. Pokoknya apa-apa yang susah dalam hidupnya dikait-kaitkan begitu. Kalau tidak mantap dalam iman bisa jadi, oh iya ya bisa jadi. Kenapa setelah saya contohnya jadi anggota jemaat yang alkitabiah kok jadi begini dan lain sebagainya. Arusnya begitu deras. Itu tarikannya begitu luar biasa. Begitu menggoda. Itu luar biasa. Kalau tidak mantap, itu juga bisa terseret. Makanya di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 dicatat di situ harus teliti apa yang kita dengar. Supaya tidak hanyut terbawa arus. Terbawa arus. Makanya saya tidak heran kalau ada contohnya anggota jemaat kita contoh. Mulai nyerang-nyerang kita di media sosial. Wah ini kenapa ini? Wah ini mulai terseret arus ini. Mulai terseret arus. Ini bukannya memenangkan jiwa. Ini malah bisa menyandung jiwa begitu. Mungkin karena arusnya begitu deras. Sehingga mulai ikut arus begitu. Tapi tidak semua, hanya mungkin 1-2 saja. Gitu. Tapi kalau yang lain luar biasa. Saya lihat postingan-postingannya di FB luar biasa. Begitu berapi-api di dalam memenangkan jiwa. Oke, kita melanjutkan poin yang kedua.
Ini tanpa terasa waktu berjalan terus. Yang kedua, ini kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 19. Kita lihat ayat yang ketiga sampai 5b. Ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah ada serangan balik, ada peperangan selanjutnya, tidak diantisipasi oleh Elia, comeback, luar biasa ini serangan baliknya. Akhirnya Elia juga terkapar. Elia yang bisa menurunkan api dari langit, iman yang luar biasa. Ternyata ketika ada serangan balik, dia terkapar juga. Sampai dia minta Tuhan, ini ambil saja nyawanya. Sudah cukup, sudah tidak mau lanjut lagi. Sudah capek. Padahal saya sudah berhasil membuktikan kepada bangsa Israel Allah yang benar, Allah yang hidup. Tapi kenapa serangannya begitu luar biasa? Terkapar. Kenapa bisa seperti itu Elia? Karena kalau kita baca di dalam Alkitab, karena Elia fokus pada diri sendiri. Elia fokus pada kekuatannya. Elia fokus pada dirinya sendiri. Ketika dia membandingkan dirinya, ketika dia membandingkan kekuatannya dengan kekuatan lawannya, dia merasa dia bukan siapa-siapa, dia kecil, tidak memiliki pengaruh yang besar. Makanya dia ketakutan. Tetapi jikalau Elia sebenarnya membandingkan masalahnya dengan Tuhan, bisa jadi dia tidak takut. Kita belajar dari Daud. Kenapa dia berani menantang Goliat? Kenapa dia berani melawan Goliat? Sedangkan Saul yang Alkitab catat satu kepala di atas rata-rata orang Israel. Ketika dia melihat Goliat, dia takut. Karena Goliat lebih besar dari dia, lebih sangar, lebih kuat. Wah, ini kalau 1 lawan 1 kalah. Tapi kenapa Daud yang masih muda, yang bukanlah pahlawan begitu ya, kenapa dia berani? Karena dia membandingkan masalah yang dihadapi. Dia membandingkan Goliat dengan Tuhan. Goliat bukanlah siapa-siapa. Goliat bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah semut. Dia hanyalah debu. Ketika dibandingkan dengan Tuhan. Tapi kalau seandainya Daud membandingkan dirinya dengan Goliat, dia bisa takut. Tapi karena dia membandingkan masalah yang dihadapi dengan Tuhan, maka dia berani. Nah demikian juga kita. Ketika kita menghadapi problem dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita. Kalau kita membandingkan masalah itu dengan kekuatan kita, kita takut, kita kalah, kita khawatir. Tetapi kalau kita membandingkan masalah kita itu dengan pribadi Tuhan, pribadi yang berkuasa, pribadi yang berotoritas, badai saja ketika dihardik diam. Semua alam semesta tunduk kepadanya. Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan? Masalah yang paling besar yang Alkitab catat adalah dosa. Tuhan bisa selesaikan. Apalagi masalah-masalah yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Elia ketika dia menghadapi masalah yang berat. Ketika dia membandingkan masalah itu dengan kekuatannya, dengan dirinya. Dia takut. Dia lemah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi poin yang nomor 2. Peperangan rohani yang berkelanjutan bisa juga membuat iman dan semangat seseorang melemah. Bisa juga ketika perang terus bisa melemahkan iman, bisa juga melemahkan semangat seseorang. Salah satu contoh yang Alkitab catat adalah Elia. Dia juga bisa
mengalami itu. Karena dia manusia biasa. Dia manusia biasa. Nah, tentu kita juga ya bisa juga mengalami itu. Bisa juga mengalami itu, bisa juga melemah secara iman, bisa juga melemah secara semangat. Tetapi kalau kita nanti bahas di poin yang ketiga, kita tahu bahwa ternyata selalu ada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat kasih karunia itu mengalami masa-masa yang sulit di masa COVID. Di masa COVID itulah kami menghadapi masalah yang berat, tantangan yang berat, di mana pada waktu itu kita cari tempat kebaktian kita. Di masa-masa COVID itu saya cari betapa sulit. Jangankan dulu kita bisa dapat, ngomong sama orang saja susah karena pakai jarak semua gitu. Udah pakai masker, permisi, tanya ini tanya itu, oh nggak ada. Wow, putar sana sini nggak ada. Sampai-sampai secara kemanusiaan hampir menyerah. Berdoa pada Tuhan, Tuhan kalau mau jemaat kasih karunia ini masih bertahan, Tuhan pimpin, Tuhan buka jalan. Karena yang dihadapi bukan hanya COVID gitu. Ini mengenai masalah kebaktian, kita kebaktian di mana di masa itu. Karena tempat kita yang sebelumnya kita tidak boleh pakai di masa-masa itu. Itu berat sekali. Tapi bersyukur Tuhan selalu memberikan pertolongan. Tuhan pakai jemaat kita juga. Jemaat kita juga bahwa, oh Pak kalau mau ini ada ruangan di klinik saya. Kalau jemaat berkenan untuk pakai. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian ditambah lagi ketika kita beli tanah tempat kebaktian. Karena saya ajak jemaat gini, saya bilang begini, kita perlu memikirkan tempat kebaktian kita. Karena berapa kali ini problem yang kita hadapi tentang masalah tempat terus. Jumlah orang sudah mulai bertambah, mulai banyak, kita mulai bermasalah di masalah tempat. Oh bagaimana kalau seandainya kita beli? Karena kalau kita sewa terus, saya ajak mereka secara ini hitung-hitungan matematika. Saya bilang begini, contohnya kita sewa tempat 1 tahun 40 juta. Berarti dalam 10 tahun 400 juta. Dalam 15 tahun 600 juta. Nah, sedangkan kalau seandainya ada uang sebesar itu, kemudian kita pinjam contohnya di bank, kita beli itu kisaran 600 juta, maka 15 tahun yang akan datang tempat itu jadi milik kita. Nah, bagaimana, setuju tidak? Kalau setuju nanti saya bicarakan kepada ini Bapak rohani saya, Bapak Gembala Grafe. Nanti kira-kira bagaimana? Ternyata puji Tuhan direspon dengan baik. Karena modal kita sedikit, modal berani saja begitu ya. Di dalam kas hanya 10 juta. Waduh, ternyata harga 675 juta. Waduh, 675 juta. Penjual tanah bilang, kalau Bapak serius kasih DP. Wah, DP saya tanya ke bendahara, modal kita berapa? 10 juta. Waduh, 10 juta yang benar saja. Ya sudah, saya dan istri saya bilang pokoknya tetap kita kasih DP, nanti setelah itu bicarakan ke Bapak Gembala Grafe. Pasti mereka dukung, pasti. Datang, pada waktu mau transfer, itu kan tanya, ini transfer ya atau tidak gitu. Istri saya bilang gini, benar tidak, nanti ini pikirkan dulu, nanti kalau sudah dikasih DP dan tidak berhasil, ini hangus yang 10 juta ini. Ini bukannya ini nanti menyelesaikan masalah, tambah masalah lagi. Saya bilang gak apa-apa gini, begini saja. Kalau seandainya nanti tidak bisa, intinya dalam catatan hidup saya pernah berjuang untuk kebenaran. Kalau seandainya akhirnya gagal gitu, saya pernah berjuang Tuhan dan ternyata gagal. Ternyata tertransfer dan akhirnya ya sepakat 675 juta. Akhirnya ketemu dengan Bapak rohani saya, Bapak Gembala Suntuliau, bicarakan. Waduh, ini masa COVID bagaimana, kita berat ini. Ini jemaat banyak yang sakit dan lain sebagainya. Bagaimana ini Tuhan? Bicarakan lagi. Akhirnya kita sepakat 3 tahap pembayaran.
Tahap pertama 250 juta waktu itu. Wah, tinggal 2 minggu lagi masih belum terkumpul, masih jauh. Wah, sampai doa pun menangis. Tuhan, ini sepertinya nggak ada tanda-tanda ini. Tanda-tanda dana ini terkumpul, ini kayaknya tidak bisa ini. Tapi puji Tuhan, tinggal 2 minggu lagi saya masih ingat itu. Waduh, dukungan jemaat Grafe luar biasa. Dan yang membuat saya kaget adalah dana yang terkumpul menjelang pembayaran itu terkumpul 250 juta 200 ribu, hanya lebih 200 ribu. Yang saya perlukan kan 250 juta, lebih 200 ribu. Wah, dalam hati saya sampaikan ke jemaat bahwa oh ini mungkin untuk biaya transportasi orang yang bolak-balik ini yang 200 ribu. Jadi Tuhan tahu berapa yang kita perlukan saat ini. Terakhir yang pembayaran tahap ketiga ini, Mukse Pak Gembala Syonto masih ingat. Besok pembayaran terakhir. Pak Syonto tanya, masih kurang berapa lagi? 100 juta lagi, Pak. Wah, dari yang sudah terkumpul sudah 36 juta berapa lah ya. Masih jauh. Wah, saya tanya, Pak, kira-kira kita tunda lagi atau bagaimana? Beliau sampaikan, ya kita doakan, mudah-mudahan masih bisa bertambah. Malam itu saya nggak bisa tidur, karena udah terlanjur janji sama penjual tanah, bahwa akan beres tanggal, pokoknya terakhir bulan September, beres. Nggak bisa tidur sampai subuh, nggak bisa tuh. Menjelang jam 4 subuh lah saya baru bisa tidur, bangun jam 6 pagi subuh. Pertama-tama saya buka WA, yang saya lihat itu WA dari Bapak Gembala Swento. Wah, saya lihat karena kan memang WA-nya yang tidak terlalu panjang, langsung puji Tuhan. Isi WA puji Tuhan. Pada saat saya tidur, Tuhan mengirim berkatnya. 100 juta sudah ada. Waduh, senang sekali. Wah, luar biasa pimpinan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi terkadang di saat-saat seperti itu kita melihat ada pertolongan Tuhan. Jadi bisa melemah, iman bisa melemah, semangat bisa melemah, tetapi Tuhan bisa pakai juga pihak-pihak lain untuk menguatkan, untuk menolong. Kita lanjut di poin terakhir, yang terakhir, bahwa yang terakhir itu dari ayat 5b sampai ayat 8. Kita melihat di situ tentang peperangan rohani yang berkelanjutan. Bahwa dalam setiap peperangan rohani, Tuhan selalu memberi pertolongan. Tuhan selalu memberi pertolongan. Di ayat 5b sampai ayat 8. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi yang ketiga, dari peperangan rohani yang berkelanjutan yang kita lihat adalah dalam setiap peperangan rohani Tuhan selalu memberi pertolongan. Tuhan selalu memberi pertolongan. Tentu pertolongan Tuhan pada masa itu dengan zaman sekarang ya bisa jadi berbeda. Bisa jadi berbeda. Tidak seperti bagaimana Tuhan menolong Elia. Tiba-tiba contoh mungkin kita lagi susah secara ekonomi, kemudian berbaring tidur, kemudian buka mata, lihat di kepala kok nggak ada begitu. Tentu caranya tidak seperti itu. Ada banyak cara Tuhan yang Tuhan bisa pakai untuk menolong. Saya teringat dengan ada satu kisah yang saya baca tentang seorang ateis dan seorang Kristen. Ya, di mana mereka debat antara bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu pasti menolong. Nah, di mana orang ateis ini orang kaya, sedangkan yang orang Kristen ini orang susah, orang yang miskin. Jadi setiap hari untuk makanan sehari-hari dia selalu minta pertolongan Tuhan untuk menolongnya begitu. Dan pada saat dia berdoa, kemudian ateis ini dengar begitu ya. Dia minta apa hari ini, dia perlu apa gitu.
Nah, tidak lama setelah dia selesai berdoa, dia buka pintu dan apa yang dia minta itu dalam doanya, semuanya ada di depan rumahnya. Wah, akhirnya dia bersyukur, bersujud pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menjawab doa saya. Tiba-tiba yang artis ini datang. Dan dia berkata, ketahuan. Ternyata yang menjawab doamu itu bukan Tuhan. Itu saya yang ngebeli itu. Saya dengar ketika kamu berdoa. Saya dengar. Dan ternyata yang orang Kristen itu juga luar biasa. Dan dia menjawab bahwa, oh saya bersyukur puji Tuhan. Yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, Tuhan bisa pakai juga untuk menjawab doa saya. Jadi luar biasa. Pokoknya Tuhan punya cara untuk menolong. Tuhan bisa memakai orang percaya, Tuhan bisa memakai orang yang tidak percaya. Bahkan Tuhan bisa memakai makhluk hidup. Elia yang ngasih makan siapa pada waktu di dalam gua? Burung gagak. Sebelum burung gagak itu makan, antar dulu makanan Elia. Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa memakai alam semesta. Tuhan pelihara bangsa Israel 40 tahun. Itu mana turun dari surga. Itu luar biasa. Selalu ada pertolongan Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai ini pihak-pihak lain. Ketika kita melemah, ketika semangat kita melemah, Tuhan bisa memakai pasangan hidup kita, keluarga kita, orang percaya, bahkan orang lain bisa pakai. Terkadang saya pakai ilustrasi ini kepada jemaat ketika mereka mulai melemah. Ya, kadang saya ini kan mancis ya. Jadi biasanya ini kan yang ada di kantong ini kan yang merokok. Tapi saya tidak merokok. Ya, tentu orang percaya tidak boleh merokok. Karena sudah ngerti bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah, tidak boleh dirusak. Jadi yang satu ini mancis yang sudah rusak. Sudah kena air. Jadi kalau seandainya ini nggak bisa hidup. Karena sudah rusak. Semakin dipaksa untuk ini hidup, itu makin parah kondisinya. Tapi bagaimana caranya ini supaya bisa hidup? Hidup gitu. Nah, ini saya ilustrasikan seperti orang yang sudah melemah secara iman, sudah lemah secara semangat. Ini nggak bisa lagi. Caranya bagaimana? Ini bisa hidup kembali jikalau ada yang menolong. Nah, jadi sesama mancis juga ini hidup. Ini hidup. Jadi gimana caranya? Caranya itu hidup. Lama-lama nanti kalau dia udah panas, maka kalau seandainya ini nanti lama-lama bisa hidup. Jadi sampai dia panas. Nah demikian juga dalam hidup ini. Ketika seseorang melemah secara iman, melemah secara semangat, Tuhan bisa pakai ini orang lain untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk memberikan semangat. Makanya di dalam rumah tangga juga ketika contohnya mungkin suami kah mungkin lagi lemah contohnya. Jangan ditambah ditekan terus. Ditekan terus. Dia paksa diri, ujung-ujungnya nanti dia makin stres. Caranya gimana? Wah, disemangati. Kamu pasti bisa. Orang lain saja bisa. Kamu pasti bisa. Coba lagi. Demikian juga istri. Kadang-kadang kan suami ya tidak hitung kan gini. Istri kadang-kadang suami tidak hitung pekerjaan di rumah. Itu dianggap itu bukan pekerjaan. Itu bukan pekerjaan. Kerjanya apa? Nggak ada. Istrinya kerja apa? Nggak ada. Padahal ibu rumah tangga itu kerjanya luar biasa. Itu luar biasa. Kerjakan ini, kerjakan itu. Pokoknya bisa handle ini, handle itu. Nah kadang-kadang kalau seandainya ini contohnya dia sudah stres, sudah pusing begitu dan lain sebagainya, urusan rumah tangga. Kalau suami tambah lagi, maksudnya tidak menghitung bagaimana partisipasi istri dalam rumah tangga, dia bisa juga lemah juga gitu. Bisa down juga. Tapi suami yang baik adalah memberikan semangat. Pasti bisa. Pasti kamu bisa jadi ibu rumah tangga yang baik. Pasti kamu bisa melewati semua problem yang sedang kamu hadapi saat ini. Demikian juga di dalam jemaat. Di dalam pengutusan juga. Kadang kalau ngobrol sama teman-teman yang diutus di lapangan. Saya kadang
sampaikan bahwa begini, teman-teman yang diutus di lapangan, ketika dia hubungi kita cerita tentang kondisi pelayanannya, jangan kita tekan dia terus. Oh, kamu tidak bisa, kamu tidak melatih diri, kamu kurang pintar dalam berkomunikasi. Jadi saya bilang itu hanya menambah dia stres. Dia cerita ke kita itu, dia mau dapat solusi. Kita memberikan masukan. Wah, kita sampaikan bahwa kamu ini sebenarnya luar biasa. Hanya saja mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kita kasih semangat. Beberapa juga mahasiswa yang sudah, contohnya semester berapa mulai melemah. Mungkin dia melihat senior-seniornya yang sudah selesai, yang contohnya tidak berhasil di lapangan. Ini menurut versi manusia, tidak berhasil di lapangan. Menurut penilaian. Tapi kalau saya beda penilaian saya. Penilaian seperti dalam kitab Yeremia. Karena kalau kita nilai Yeremia dalam hal jumlah jiwa yang dibawa, kita lihat Yeremia gagal. Tetapi kalau kita lihat dalam tugas, Yeremia berhasil meskipun jumlah yang ikut dia sedikit gitu. Saya bilang bahwa itu penilaian orang. Jadi kadang-kadang kan yang mahasiswa yang sudah mau selesai, wah mulai pusing sendiri bagaimana ini nanti. Saya terjun ke lapangan yang sudah lama saja mental, apalagi saya. Wah sudah down lebih dulu begitu ya. Kita kasih semangat bahwa tiap-tiap orang itu punya problem tersendiri. Tidak boleh dipukul rata. Tidak boleh dipukul. Bisa jadi setelah kamu terjun di daerah di mana ada yang pernah diterjunkan di situ, pas momennya sehingga bisa didirikan jemaat lokal di situ. Saya sering ilustrasikan bahwa pemberitaan Injil di satu daerah, contohnya yang keras, itu seperti seseorang yang bobok tembok. Ada itu paku beton begitu ya. Kita hantam. Itu kadang-kadang saking kerasnya tembok itu paku beton bisa patah begitu, bisa bengkok. Ganti lagi dengan paku yang lain, hantam lagi. Mungkin bisa sampai 5 paku akhirnya tembus. Jadi jangan langsung ciut ketika lihat ini tidak bisa, maksudnya belum ada hasil di situ. Bisa jadi ketika nanti terjun ke berikutnya bisa jadi berhasil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi kadang-kadang ya perlu orang-orang yang memberikan semangat. Seorang pemain bola yang hebat saja, Ronaldo, mendapat 5 kali itu Ballon d'Or. Belakangan kan di MU dia tidak begitu bersinar. Ketika diwawancarai, kenapa bisa seperti itu? Dan dia menyampaikan bahwa faktor lingkungan itu pengaruh. Pelatih, teman-teman mendukung atau tidak. Seorang pemain yang terkenal itu hebat. Nah, artinya demikian juga kita. Jadi faktor lingkungan, faktor dari sesama orang percaya, itu bisa juga pengaruh kepada seseorang ketika dia lagi melemah, ketika dia lagi maksudnya semangatnya sudah mulai kendor. Jikalau kita memberikan semangat, bisa jadi dia bangkit kembali dan akhirnya semangat lagi. Seperti yang kita lihat Elia, di mana dia sempat frustrasi, stres. Dia minta Tuhan sudah selesai peperangan ini, ambil saja nyawaku. Tapi Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan kirim malaikat untuk membawa dia makanan. Dan setelah dia makan, akhirnya dia bisa melanjutkan perjalanannya sampai ke Gunung Horeb, ke Gunung Allah. Sampai intinya Tuhan mau sampaikan ke Elia bahwa sampai tugasmu selesai. Karena dia masih ada tugas, yaitu mengurapi Raja Aram, mengurapi nanti Raja Israel, dan mencari penggantinya yang melanjutkan tugasnya, yaitu Nabi Elisa. Jadi masih belum selesai, belum sampai 90 menit, udah minta sudah selesai. Masih belum. Lanjut terus, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali ke pembahasan kita, peperangan rohani yang berkelanjutan. Bahwa dalam setiap peperangan rohani, Tuhan selalu memberikan pertolongan. Tuhan selalu memberikan pertolongan di saat kita tidak berdaya lagi, kita tidak mampu lagi. Percayalah, selalu ada pertolongan Tuhan. Tentu saya percaya Bapak Ibu di tempat ini kalau bicara tentang mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup Anda,
tentu variasinya, maksudnya ceritanya berbeda-beda dan itu subjektif. Beda-beda sampai intinya, ya contoh saja di masa corona kita bisa melewati. Tentu kita percaya itu pertolongan Tuhan. Kalau ada yang bilang bahwa imun tubuhnya kuat begini-begini, wah saya udah tahu betul itu di rumah sakit ketika ada orang sakit saya antar, tidak selalu juga gitu. Ada yang muda meninggal juga, ada yang sudah ini meninggal juga. Intinya itu kasih karunia Tuhan. Itu adalah pertolongan Tuhan. 3 poin yang sudah kita bahas tadi tentang peperangan rohani yang berkelanjutan. Yang pertama tadi peperangan rohani yang akan datang bisa jadi lebih berat dan sulit. Itulah sebabnya kita menyiapkan mental kita. Menyiapkan iman yang kuat yang berakar di dalam Tuhan. Yang kedua, peperangan rohani yang berkelanjutan bisa juga membuat iman dan semangat melemah. Jangankan kita, Elia saja, Yeremia saja sempat juga ada di titik terendah dalam hidupnya. Tetapi puji Tuhan, mereka bangkit kembali. Yang ketiga, dalam setiap peperangan rohani, Tuhan selalu memberikan pertolongan. Tuhan selalu memberikan kekuatan. Jelas dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jelas dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan, karena Allah selalu memberikan jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih uraian firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami tentang peperangan rohani yang berkelanjutan. Terkadang ya Tuhan, kami lemah secara semangat, lemah secara iman karena beratnya problem masalah yang kami hadapi. Tetapi kami bersyukur atas janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan selalu memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.